أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Muadiyah nasihat berbahaya, menerima nasihat yo berbahaya. Jadi kuncinya kalau hati bersih, muadiyah nasihat insya Allah eloknya. Kalau muadiyah nasihat tolongnya berjam-jam. Dia nasihat 5 menit, lah merah mukunya. Ini ditogonya orang. Maka di dalam surah Al-Asri itu dituntut apa? Tawasau bil haq. Tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabar, saling menasehati, musyarakah dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan takbir mana lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluargaku, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada subuh ini dengan izin Allah taala kita dimudahkannya untuk menghadiri kajian subuh kita dalam rangka gerakan salat subuh berjamaah kita, tepatnya pada pekan pertama, Ahad pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Silaturrahim. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi ini dapat menambah ilmu kita, menguatkan iman kita, menjadi amal soleh untuk kita, dan penguat tali silaturahim di antara kita. Karena salah satu tujuan dari gerakan sholat subuh berjamaah itu adalah meningkatkan iman, menambah ilmu pengetahuan, menguatkan tali silaturahim, dan menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 itu menjadi tujuan dibentuknya, digerakkannya GSSB. Jadi setiap kita yang hadir harus selalu merasakan 4 hal itu. Yang pertama, menambah ilmu. Jadi sebelum kita pergi GSSB, mungkin ilmunya 70 misalnya. Lalu setelah ikut GSSB tambah ilmunya menjadi 71 misalnya. Kalau sebelum GSSB imannya agak sedikit lemah, kemudian ikut GSSB, setelah mendengar kajian ikut sholat subuh berjamaah, imannya tambah kuat. Nah, jadi seperti itu yang kita harapkan, karena GSSB ini dibentuk menggerakkan. Nah, jadi menggerakkan setiap diri kita agar iman kita makin kuat, ilmu kita makin bertambah, amal kita menjadi bertambah, silaturahim kita menjadi bertambah. Iman, ilmu, amal, dan silaturahim, itulah yang menjadi
target kita membuat gerakan sholat subuh berjamaah. Khusus untuk pagi ini, tadi Pak Imam Rusli, Ketua Masjid Silaturahim berkata, apa katanya, ini melajak do Ustaz. Arti melajak itu menengok, aku nya tukang takbir kok, aku gara-gara tukang takbir nulai kok. Jadi ini melajak itu karena beliau mungkin membandingkan dengan sebelum Ramadan. Wajar. Apa sebabnya? Karena biasanya kita ramai. Pada pagi ini nampaknya kalau ditengok-tengok mungkin Bang Yandri bisa dihitung ini yang GSSB, yang aktif GSSB-nya yang hadir. Dan ini tidak hadirnya bukan karena bukan tidak mau ikut pengajian, tapi rata-rata saya tengok masjid-masjid dalam kota banyak buat pengajian, dan hari Ahad juga dibuatkan pengajian. Padahal sudah kita ingatkan kalau bisa hari Ahad itu dikosongkan, artinya hari Ahad itu kita gabung di GSSB. Tapi karena pengurus masjid juga bukan semuanya ikut GSSB, sehingga akhirnya masjid juga membuat, hampir seluruh masjid buat dia Masjid Al-Hikmah buat. Ada beberapa masjid saya tengok yang ramai aktif ke GSSB, mereka subuhan ini buat kajian subuh. Tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian, itu semua adalah untuk kebaikan kita bersama, dan subuh ini kita tetap lanjutkan. Dan nanti selepas kajian subuh mungkin kita perlu duduk sejenak berdiskusi, ya, terutama yang hadir di GSSB kali ini, untuk memberikan inspirasi bagaimana kelanjutan GSSB kita di waktu Ramadan ini, ya, di waktu Ramadan ini. Bapak dan Ibu, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada kajian kita di subuh ini, kita akan mengkaji satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari tentang 3 wasiat Nabi kepada kita, ya. 3 wasiat Nabi. Kalau disebut wasiat itu artinya pesan. Jadi pesan Nabi kepada sahabat ini menjadi pesan Nabi juga untuk kita, ya, dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kalau kita belum pernah mendengar wasiat ini, inilah kesempatan kita mendapatkan tambahan pengetahuan. Dan jika sudah pernah mendengarkan wasiat ini, berarti kita prosesnya pengayaan, menguatkan kita untuk bisa memahami 3 pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak memang Nabi berpesan, banyak memang Nabi berwasiat, dan itu terungkap dari berbagai hadis Nabi SAW yang diriwayatkan sahabat. Mengapa Nabi berwasiat? Itu menunjukkan pentingnya perkara tersebut kepada kita, agar kita senantiasa mengingat wasiat itu, kemudian berusaha untuk menjalankan wasiat itu dalam kehidupan kita. Dan itu juga menunjukkan betapa sayangnya Nabi terhadap kita, sehingga beliau berpesan untuk kita. Dan adapun wasiat beliau yang akan kita bicarakan pagi hari yang berbahagia ini adalah, ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kata laki-laki itu? Izni wa aujis. Berilah aku nasihat, namun nasihat itu ringkas saja.
Nah, jadi laki-laki ini minta beri aku wasiat, tapi wasiatnya ringkas saja. Nah, jadi di sini memberikan pelajaran untuk kita. Apa pelajarannya dari kalimat ini? Kita dalam hidup ini harus selalu mengambil posisi tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Dan itu merupakan kunci tidak merugi. Jadi nanti kita buka di surat Al-Asri, yang tidak merugi itu ada 3. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kemudian tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kemudian saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Kata Imam Syafi'i, ini kalau diamalkan Al-Asri itu sudah tegak agama seseorang. Jadi agama kita terkuncinya di surat Al-Asri itu. Maka orang-orang gerakan sholat subuh berjamaah ini harus membawa yang ada di surat Al-Asri. Wal asri demi masa. Innal insana lafi husri. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia semuanya tanpa terkecuali. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, orang yang beramal saleh. Tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Tawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Ada 4. Iman, amal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Maka biasanya kita Bapak Ibu sekalian, kalau kau berkunjung kepada orang-orang yang anggap soleh, nah, misalnya berkunjung awak kepada tuan guru, atau berkunjung awak kepada ulama, atau berkunjung awak kepada Pak Imam, bertamu awak ke rumahnya, apa yang akan awak katakan pada orang soleh atau orang yang mulia itu? Tolong agih aku nasihat. Tolong agih aku nasihat. Itu yang akan kita minta. Itu yang akan kita minta. Dan memintanya jangan malu-malu, tidak usah malu kita. Datang ke guru, agih aku nasihat guru. Itu lebih berharga daripada orang minta agih ku duit. Agih ku duit 1.000. Agih ku duit untuk meli pecal mereka. Itu kalau bisa iya mengaku dah mengenai itu ya. Tapi yang tak boleh dilupakan itu tadi, mintalah awak ke orang tu nasihat. Karena nasihat itu akan menyelamatkan awak apabila diamalkan dunia dan akhirat. Jadi nasihat itu pada pentingnya. Jangankan awak sesama awak, malaikat Jibril yang dikhususkan Allah datang kepada Nabi Muhammad mewagihkan nasihat. Itu terukir dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. 5 wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi. 5 wasiatnya yang teruntuk kepada awak umatnya. Dari awak donga itu para ustaz guru awak menyampaikan 5 wasiat Jibril itu. Salah satunya apa? Isma sita fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu tapi kamu akan mati. Ada awak donga itu. Cintailah seseorang sesukamu, ingat kamu akan berpisah dengannya. Kemudian buamallah sesukamu, ikmal masita, buamal sesuka kita. Fa innaka majziun bi, kamu akan dibalas. Jangan khawatir. Hadir awak pengajian, awak anggap itu amal, akan dibalas. Tidak usah kita menengok dulu apa nanti tanggapan atau perolehan dari manusia ke kita. Yang jelas, apusan yang non awak buat amal pasti dibalas. Ikmal masyita fa innaka majziun bi. Lalu
5 wasiat Jibril di Abu Sa'id Al-Khudri, itu sahabat Nabi meriwayatkan hadisnya. Jadi kesimpulannya apa? Jangan lupa selalulah melalui teks hadis itu tadi menyuruh kepada awak biasukan dalam hidup nak minta nasihat. Jangan muagiah nasihat sambil. Nyok, kira-kira kalau kutanya ku ibu-ibu atau awak nak hadir kelak, mana lo mak muagiah nasihat dari diagiah nasihat? Mana lo mak? Mana lo mak muagiah nasihat daripada menerima nasihat? Yang lo mak menerima nasihat. Iya lekong. Itu jawaban orang puasu itu. Menerima nasihat lo belok itu jawaban orang puasu. Kalau jawaban orang konyang ini omongnya muagiah nasihat lah. Apa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Tingkat bahayanya kok agak beda sekoci. Kalau muagiah nasihat itu bahayanya seolah-olah awak muagiah nasihat itu lebih tinggi nampaknya, dan itu membahayakan kepada hati awak. Bisa-bisa hati awak nanti akan dibisiki semacam sifat angkuh, sifat sombong, sifat merasa lebih hebat, dan itu menghancurkan amal. Itu kalau awak berputar di muagiah nasihat. Kalau yang menerima nasihat, bahayunya apa? Bahayunya timbul sakit hati. Di dalam itu timbul merasa minder dan merasa awak itu dilecehkan orang. Itu gara-gara secuil hati nilai di dalam kotadir dalam keadaan bermasalah alias kotor. Maka kalau hati itu kotor, muagiah nasihat berbahaya, menerima nasihat juga berbahaya. Jadi kuncinya kalau hati bersih, muagiah nasihat insya Allah elok, menerima nasihat juga elok. Maka caranya adalah wak bersihkan hati awak. Tapi nun harus didirikan apa? Saling muagiah nasihat. Sekali muagiah nasihat, kali lain menerima nasihat. Jangan awak hanya nak menasihat, dinasihat inona. Aku tu balik tu. Lain tak orang serupa itu. Lain tak orang serupa itu. Muagiah nasihat ona, menerima nasihat inona. Lain tak? Lain. Lain. Itu karakter namanya. Kalau muagiah nasihat, tolongnya berjam-jam. Dia agiah nasihat 5 menit. Lah merah mukunya. Lah merah mukunya. Ini ditogonya orang. Maka di dalam surah Al-Asri itu dituntut apa? Tawasau bil haq. Saling menasihati. Bukan satu arah. Tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabar. Saling menasihati. Musyarakah dia. Kalimatnya itu musyarakah. Bersekutu dia kalimatnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita biasakan di dalam gerakan sholat subuh berjamaah ini, sesama kita menghidupkan saling nasihat menasihati, dan juga mengambil hadis ini apa? Selalu berusaha untuk minta nasihat. Seperti sahabat Nabi yang kita ceritakan pada hadis kali ini, izni wa aujis, berilah aku nasihat namun ringkas saja. Kemudian di hadis lain disebutkan, ya Rasulullah, allamani wa aujis. Itu kalimatnya, allamani wa aujis. Ya Rasulullah, ajari kepadaku ilmu yang singkat dan padat. Ajarku kalimat yang singkat dan padat. Maksudnya sebuah ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ketahui apa wasiat Nabi kepada orang yang minta nasihat itu. Ini dia yang 3. Idza kumta fi salatik fasalli salata mawaddah wala tukallam bi kalamin ta'taziru minhu wajma'. Kata Nabi SAW, ini nasihatnya, ini wasiatnya. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka sholatlah seperti orang yang hendak berpisah.
Itu yang pertama. Kalau semayang, kalau abang semayang, abang mendirikan sholat, itulah bahasa awaknya. Kalau abang nak semayang atau mendirikan semayang abang, semayanglah seperti semayangnya orang yang akan berpisah. Apa maksudnya? Orang yang sholat merasa ini sholat terakhirnya. Itu maksudnya, dia merasa inilah sholat terakhirnya. Setelah ini dia tidak akan ada sholat lagi, maka dia akan berusaha menyempurnakan pelaksanaan sholatnya, baik zahir sholat maupun batin sholat. Apakah perlu kita selalu memperbaiki sholat kita? Perlu. Apakah selalu kita melihat keadaan sholat kita? Iya. Dan jangan pernah merasa sholatku sudah paling hebat, sholatku sudah paling mantap. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita mungkin sudah sholat 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita sudah sholat, tapi jangan sekali-kali kita sudah merasa hebat sholat kita, sudah mantap sholat kita. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Merujuk kepada cerita di masa Nabi. Nabi sendiri menyampaikan dalam hadisnya, ada orang sholat 40 tahun, tak satu pun diterima Allah. Ada yang sholatnya 60 tahun, tak satu pun diterima Allah. Kisah ini juga dinukil dalam Sahih Bukhari. Kisah seorang sahabat yang melaksanakan sholat di dekat Nabi. Dia masuk ke masjid, Nabi sedang dalam masjid. Lalu dia pun sholat. Selesai sholat, dia pun mengucap salam ke Nabi. Nabi jawab salamnya. Kemudian Nabi suruh, sholat, kamu belum sholat. Padahal dia baru selesai sholat. Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Maka sholatlah dia. Yang kedua kali selesai dia sholat, datang lagi dia ke Nabi. Nabi suruh sholat lagi. Kamu belum sholat. Maka dia ulang sholatnya kedua kali. Setelah itu dia datang ke Nabi, sholat lagi, disuruh Nabi. Yang ketiga kali dia sholat. Nabi bilang, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Maka akhirnya yang keempat disuruh Nabi menyerah dia. Demi jiwamu ya Rasulullah yang diutus oleh Allah Ta'ala. Alimuni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Itu dia katakan. Maksudnya apa? Sudah 3 kali sholat, Nabi masih suruh sholat. Maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Apabila kamu mau mendirikan sholat, iza qumta ila shalah, apabila kamu mau mendirikan sholat, fa'asbighil wudu. Ini di satu teks hadisnya, sempurnakan wudumu. Itu dulu syaratnya. Wudu sempurnakan. Di teks hadis yang satunya lagi tidak. Apabila kamu mau mendirikan sholat, tegaklah dengan lurus. Kemudian bacalah yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah dan tenanglah kamu dalam rukukmu. Kemudian iktidal, tenang, luruskanlah kamu dalam iktidalmu. Kemudian sujud, tenanglah kamu dalam sujudmu. Kemudian duduk di antara 2 sujud, tenanglah di dalam duduk di antara 2 sujudmu. Kemudian kamu sujud lagi, tenanglah di dalam sujudmu. Sampai selesai hadisnya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Awakku perlu turu bertanya tentang keadaan solat awak dan jangan merasa puas dengan keadaan solat awak. Boleh jadi solat kita ini masih banyak gangguannya Bapak Ibu sekalian. Mulai angkat takbir, olah mulailah datang gangguan itu. Nun ikulah na mendosa, nun ikulah nan tokonang, nun ikulah na nak dicopek kan. Ujung-ujungnya apa? Bukan Allah nun awak sombah dan awak ingin lo, tapi masalahnya bergelibui dalam semayang awak. Nun tahu itu siapa? Awak saja nun tahunya. Orang lain nun tahu orang do. Nun tahu orang do. Allahu Akbar. Apun ibu pikir nu tahu orang do, apun bapak pikir nu tahu orang do. Yang tahu tu apa ibu dengan Allah mensadunya. Tapi hakikat solat adalah khusyuknya hati, tawajuhnya hati terhadap Allah yang sedang disembah dalam solat itu. Maka didekatukan dalam hadis
Hadis ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kamu menyembah Allah seperti kamu seakan-akan melihat Allah, sedangkan kalau itu tidak bisa, kamu ingatlah Allah itu melihat kamu. Nah. Jadi Bapak Ibu, pesan Nabi yang pertama apa? Apabila mendirikan solat, solatlah seperti solat orang yang hendak berpisah. Dia pulang ledo. Dikira-kira kalau misalnya bekuluhu itu semayang terakhir awak, dilewat ke semayang ledo. Kira-kira baku awak. Misalnya awak aku dalam sujud kena, saya dapat kobar. Wahai yang ikut gerakan subuh di Masjid Silaturahim, semayang terakhir kalian beku sadu luhu leh. Lopes semayang luhu nulai kalian di dunia keledo. Abi, aku kira baku awak semayang. Satu, awak berusaha husuk sehusuk-husuknya. Dan itu apa leh? Awak akan usahakan semayang awak kok topik waktu. Mak dapat nilai yang paling tinggi ke itu. Nol ketiga apa? Berjamaah awak mak dapat tumpangan banyak orang semayang, banyak dapat pahala. Dan itu salah satu kenapa solat jamaah itu. Solat jamaah itu insya Allah diterima oleh Allah. Karena di situ saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Awak pun ikut. Kemudian apa leh menyawi awak elelok pade, jangan sampai gara-gara menyawi itu semayang awak berkurang nilainya, bahkan bisa itu diterima oleh Allah. Elelok ke menyawi ini. Apa leh? Apa kira-kira leh? Ikut semayang terakhir atau? Bayang dia apa bayang dia? Ikut semayang terakhir abang nih kok? Bekuluhu. Pokoknya awak spesialkanlah. Seperti itulah gambaran seloknya dalam setiap waktu solat. Pikiran awak usahakan husuk. Awak pun datang solat tadi awak usahakan sempurna. Kalau dapat kirunya menyawi, awak pun elok-elok pade. Kemudian awak dalam pelaksanaan solat tadi wak buwe sesempurna mungkin. Karena ikulah semayang terakhir awak. Jadi pesan Nabi itu supaya itu ku sahabat ku tadi. Kalau abang semayang, anggaplah itu semayang abang, semayang orang berpisah leh, semayang terakhir. Itu. Sampai siku leh kanyo. Oh, 300 km per jam. Ya. Kita menjawab berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan apa yang dilihat, dan bukan berdasarkan banyaknya orang. Kalau berdasarkan ilmu Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ilmu yang saya tahu, solat itu mesti dilakukan dengan khusyuk. Kira-kira dengan copek 300 km per jam tadi, 23 rakaat selesai 7 menit. Kiru-kiru melah dulu dengan akal sehat. Untuk siapa solat itu awak buat? Untuk siapa? Awak membuat itu untuk siapa? Coba tanya. Untuk Allah. Patutkah awak buat? Itu sampean dulu jawabnya. Patutkah awak buat? Itu sebuah. Nan kedua. Lai pula copek itu 1000 km per jam. Tadi dibuat toy. Nampak deh di WA dan yang paling copek kecepatan cahaya. Itulah itu bang apa Bandarwanto kecepat 300 km per jam, 1000 km per jam, non paling copek kecepatan cahaya. Apa kecepatan cahaya? Ini terlengah bunyi suara itu. Inilah itu tutak. Ompek menit selesai 23 rakaat. Rasulullah ini yakin tapi bukalah di YouTube tu lain jenis ni sahabat abang tu lain Maswar menyebut lain memang nampaknya dan itu orangnya paling banyak penuh masjid sampai melimpah keluar.
Cuma balik ke pertanyaan kau tadi. Untuk siapa awak berikan semayang awak itu? Karena siapa awak melakukannya? Apakah karena nafsu? Kalau tuntunan agama, sepengetahuan saya, solat itu seperti yang disebutkan Nabi SAW. Di antaranya hadis sahih tentang al-musii fi solatih, orang yang buruk solatnya, orang yang tidak pakai tumakninah di dalam solat. Nulai tumakninahnya no, bugabung main sadunya, bugabung main doser namanya, mugledor bisa. Jadi kalau itu pertanyaannya, jawaban dengan ilmu, jangan lakukan. Kalau aku menyebut ino diterima Allah, ino bagian karcis aku itu doh. Sebab ino aku metong ngeterima ino semayang urang doh. Tapi posan aku, jangan lakukan itu karena menyelisihi sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, beramal menyelisihi yang diajarkan Nabi berbahaya untuk pengikut Nabi. Karena antara pengikut dengan diikut harus sama. Kalau Nabi menyuruh tonang semayang, tonang awak. Kalau Nabi menyuruh semayang topekkan, topekkan. Nah itu tuh. Silakan. Masya Allah. Pak D lah jawab ke Pak D. Pak D lokek jawab ke Pak D. Orang dulu tahu alamat akan mati. Orang dulu lain napek warisannya. Awak tahu? Apa tahu Pak? Pak Siman tahu? Lain tak diwariskan ke Pak Siman ilmu itu? Oh lain. Ya. Baik. Bapak Ibu dalam menyikapi, itu perlu untuk awak sama tahu, dalam menyikapi hal-hal gaib, hal-hal yang luar biasa, memang Allah Ta'ala memberikan hal itu kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi biasanya itu bersifat kekhususan, tidak bisa diwariskan. Maka kalau sifatnya kekhususan, kita hanya sekedar mempercayai, bukan istilahnya kita menuntut untuk bisa melakukan itu. Misalnya, lai orang bercakap inyo, abang usah poile, ikona usah poile, keluar rumah hari kulai. Beku kalau poi abang, musibah dia bang, katunya, ya kan? Katu orang kena. Lalu oleh orang itu, ino dipercayainya dah. Tiba terjadilah musibah punya. Pertanyaannya, apakah benar orang ini tahu kalau akan terjadi musibah terhadap orang tadi? Bapak Ibu sekalian harus arif melihat ini. Kalau orang itu, ingat, kalau orang itu di dalam kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat, bisa saja itu menjadi satu karomah yang Allah beri kepada dia. Tapi bukan untuk diajarkan atau dipelajari, tidak. Itu ada, itu yang namanya firasat. Firasat orang beriman itu harus hati-hati, harus takut kita. Firasat orang beriman itu ada. Bahkan itu bagian dari kenabian, firasat. Karena kejernihan hatinya, kebersihan jiwanya, lalu Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada dia. Bisa banyak peristiwa-peristiwa itu terjadi, tapi bukan menjadi sebuah pengkultusan atau pensucian oleh kita, sehingga segala cakap inyo awak percayai, bukan begitu maksudnya. Kalau nuelo ambillah. Jadi balik ke Pak Siman, bagaimana dengan orang-orang dulu yang tahu dia khabar meninggal dia? Ada memang diberitahu oleh Allah dia, ada. Contohnya siapa? Habib Munzir Al-Musawa. Beliau ini adalah pimpinan majelis Rasulullah. Setiap tahun bahkan setiap bulan datang Rasulullah dalam mimpi kepada beliau. Terakhir mau meninggal masih diberitahu oleh Rasulullah, hai Habib Munzir Al-Musawa, kamu hari ini cuma umurmu lagi. Meninggal.
Itu dalam lukisan apa? Dalam cerita anak dari murid-muridnya, Habib Munzir Al-Musawwar, pemimpin majelis Rasulullah SAW. 10 hari sebelum meninggal, maaf bukan 1 hari, 10 hari sebelum meninggal, itu beritahu oleh Rasulullah SAW. Tapi hobi urawak wah, katanya hobi urawak ko lain nganje ko cik buji juwe to nganje itu lupunya pada perangkat membuat ganje ko tadi. Artinya apa? Yang harus buat koja bukan ganjinya, perangkat pembuatnya apa? Ketaatan dan ketakwaan orang itu kepada Allah sehingga Allah hadiah itu. Maksudnya apa? Kalau tahu tuan guru bawa keramat misalnya, jangan keramat tuan guru itu hanya digodang-godang dan bawa apa sebabnya jadi keramat kesolehan ini yang luar biasa. Itu yang harus dikejar, bukan menggodang-godangkan keramatnya. Itu yang terjadi di awal gini. Nukan kau nak menongah apa tu? Oh ceramah Ustaz Lesman tu do. Nilai ketuan ceramahnya tu do. Guru aku ku berjalan dia teh hayi lehnya nyoha. Akhirnya apa? Sebenteng kebenaran gara-gara hanya nak mencolok gurunya berjalan dia teh hayi sementara di bawah gurunya lain ledo. Akhirnya kebenaran cuma punya itu. Bisa sose itu. Setan bisa masuk di situ tu. Setan bisa masuk sehingga akhirnya apa? Ino nak mencari kebenaran dari Quran dan hadis mencukupkan hanya dengan keajaiban. Itunya. Ya, Haji. Dalam sholat kita berusaha khusyuk. Ayo. Sampai rakaat lupu. Pula jauh pada ikut kawan. Ikut sholat Isra, ulun. Waktu suruh, ulun sembahyang Isra. 12 menit, 10 menit. Jadi pertanyaannya, Bapu, dekkan husuknya. Jadi husuknya itu sampai rakaat lupu Bapak aja kok. Maksudnya oh betul. Itulah luar biasa betul husuknya kan. Artinya diingi Allah dalam sembahyang ko tadi. Ini tu ingi rakaat sembahyang ledo. Iko lah tingke ateh boleh ko. Kalau awak biasanya diingi selain Allah terlupu rakaat sembahyang. Iko diingi Allah lah lu tahu ledo rakaat sembahyang ko tadi. Apakah itu lain? Untuk sementara jawabannya aku mengatakan itu adalah penyesatan setan di dalam masalah solat awak. Jadi bagaimana mengatasinya Bapak Ibu sekalian? Selalulah berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal yang melalaikan awak untuk solat tadi. Salah satu doa yang selalu diajarkan kepada awak, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ada juga yang membuat dengan Qul a'udzu birabbin nas sebelum salat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Silakan, enggak masalah. Itu bukan bid'ah Bapak Ibu sekalian karena belum dalam salat. Itu adalah usaha kita sebelum kita salat. Kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya kita sukses dalam menjalankan salat kita. Itu enggak masalah. Kemudian bagaimana mengatasi itu tadi? Kita ingat Allah sampai kita lupa rakaat solat. Itu bukan hakikatnya mengingat Allah. Karena kalau benar kita mengingat Allah dengan sesungguhnya dalam solat, maka kita harus tahu juga tentang rakaat-rakaat kita. Tapi mungkin saja ada masanya orang fana ya. Fana ini dalam hakikat zikir, di mana orang tidak lagi merasa suasana di sekelilingnya, dia hanya merasakan sedang bersama dengan Allah. Itu sulit untuk diceritakan Bapak Ibu sekalian, karena itu balik ke pengalaman rasa di setiap orang. Namun rasa harus diukur dengan syariat. Rasa harus diukur dengan syariat. Jangan karena lomah kotadin sampai akhirnya terabaikan syariat. Yang syariatnya apa? Ada ruku, ada sujud, ada iktidal, ada duduk di antara dua sujud.
Kalau rasu aku itu punya orang semayang. Lah semayang mah olah nyenyo. Rupanya duduk teh lah semayang. Lah terasunya. Itu semayang eling namanya. Semayang inge samia rasu. Tak laku karena syariat tidak ada di situ. Aduh. Jadi kalau membolunya Pak Haji lebih tahu gitu lah. Pak Haji lebih tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada itu perkara. Silakan. Satu rumah, dua kepercayaan. Bahkan kalau di Jawa itu tidak 2 sampai 3 ada. Ada satu rumah itu 3, ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Kristen di satu rumah. Ini bagaimana hukumnya? Ini dipisah-pisah dulu. Pertama hukum mana nih? Kalau hukum tidur di satu atap bersama tidak masalah. Itu namanya hukum muamalah. Boleh. Ayahnya Kristen, misalnya emaknya Islam, misalnya anaknya Buddha. Kalau hanya soal tidur di satu tempat nggak masalah. Tapi kalau dibawa nanti ke coupling agama, pertama suami dengan istri harus satu agama. Kalau berbeda agama itu haram hukumnya, sudah jelas. Sudah jelas kan? Di dalam Quran, laki-laki mukmin, laki-laki beriman, laki-laki Islam nikahnya dengan perempuan Islam juga. Itu tidak boleh kalau dari sisi akad nikah atau dari sisi pernikahan. Kalau tinggal tadi nggak masalah, nggak masalah. Makan bersama nggak masalah. Ya, saling memberi uang nggak masalah. Ya kan? Masalahnya di mana? Di dalam masalah tadi ada nanti rinciannya. Akad nikah rusak kalau beda agama misalnya. Seperti itu. Jadi kalau itu terjadi maka harus kembali didudukkanlah dia. Kalau dia mau sebagai muslim harus keduanya muslim. Kalau memang mengalah harus keduanya tidak muslim. Nggak bisa, tidak dibenarkan nikah beda agama. Itu haram hukumnya. Jelas di dalam Al-Quran gitu. Ibunya Nasrani, omahnya Islam. Bolehkah mereka satu tempat tinggal? Boleh. Bolehkah anak berbakti ke omahnya Nasrani? Boleh. Bahkan ngasih duit boleh. Membantunya sangat wajib sebagai anak, nggak masalah. Itu ajaran Islam. Yang tak boleh kalau emaknya mengajak anaknya masuk tidak Islam. Itu yang tidak boleh. Itu jelas ayatnya di surat Luqman, Allah menyebutkan ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tapi apa ayatnya? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Bersahabatlah dengan mereka dengan cara baik di dunia ini. Jadi ada itu, memang betul. Bahkan kalau zaman-zaman dulu banyak kejadiannya karena anaknya sudah dapat cahaya Islam, dia masuk Islam, sementara emaknya masih bertahan di kekafiran, atau ayahnya, ya nggak masalah, silakan. Tapi hubungan tetap dijaga dengan harmonis dan baik, gitu ya. Itu jawabannya. Mungkin ada lagi satu lagi, ini baru satu poin kita ceritakan, yakni tentang apa tadi? Wasiat Nabi kepada seorang laki-laki, hadis dari Ayub Al-Ansori, bahwa kalau sholat kamu sholatlah seperti orang yang sholat terakhir. Kita selalu mengecek sholat kita, ya kan? Mulai gerakan kita, hati kita, ya. Maka rukun sholat itu dipahami seperti yang sampai Ustaz Al-Fajri kemarin. Apa rukun sholat Bapak? Bukan yang 13. Kalau yang 13 masih tambah 5, 18. Karena tumakninah masuk dalam rukun sholat kalau dibawa ke fikih Syafi'i. Maksud saya yang 3 rukun sholat. Rukun qauli, qalbi, rukun fi'li, ya. Qauli, qalbi, fi'li. Ini orang belajar kaji sifat 20 pasti tahu itu. Rukun qalbi, sifat Allah apa? Yang harus dikuatkan. Kalau orang sholat tuh, supaya khusyuk dia, apa sifat Allah yang mesti dipahaminya betul?
Rukun qalbi itu takluk pada ilmu Allah. Allah itu alim, maha mengetahui. Maka kalau kita mau sholat, kita paham Allah tahu dengan hati kita. Yang kedua rukun apa? Rukun qauli, ucapan. Apa saja yang diucapkan oleh lidah kita tunduk pada sifat Allah apa? Yang harus dipaham betul nih. Sifat sama. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Rukun fi'li. Rukun fi'li apa? Rukun perbuatan sholat kita. Ada tegaknya. Allah melihat. Basar Allah. Jadi itu sebabnya kalau kita belajar sholat, itu tidak hanya rukun yang 13. Tapi juga belajar tentang rukun batinnya. Sifat ini tunduk ke sini, sifat ini tunduk ke sini. Contohnya, sifat ilmu Allah tunduk ke masalah hati kita. Bagaimana hati kita meyakini Allah itu maha mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar. Sehingga kalau orang mau sholat itu Allahu Akbar, terasa sama dia. Hadir Allah itu. Allah itu sedang melihat dia. Allah itu sedang mendengar dia. Allah itu sedang mengetahui dia. Itu terasa Bapak Ibu. Untuk bisa terasa itu, itulah perlunya ibadah kita terus disempurnakan sampai datang nanti zuk rasa yang Allah sendiri akan titipkan dalam hati kita. Mudah-mudahan kaji kita ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf di mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.